Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube Pak Handoko, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update latihan soal pedagogik P3K guru untuk tahun 2021. Di dalam video ini saya akan fokus untuk materi media pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Dalam menggunakan media pembelajaran atau alat bantu ajar, guru harus memperhatikan beberapa faktor, kecuali A. Metode pengajaran yang dipakai, B. Karakteristik bahan ajar, C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan belajar mengajar, atau D. Buku sumber yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman. Jadi, pertimbangan yang lebih singkat dalam pemilihan media itu ada beberapa poin penting gitu ya. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Jadi media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan secara umum mengacu kepada salah satu atau bagian dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, kesesuaian media dengan materi. Media ajar yang tepat berguna bagi siswa untuk memahami bahan ajar yang dipelajari. Ketiga, karakteristik siswa, daya pikir, daya tangkap peserta didik, dan besar kecilnya kelemahan peserta didik perlu dipertimbangkan. Keempat, gaya belajar siswa. Nah, pemilihan ini didasarkan pada kondisi psikologis bahwa siswa belajar dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Dan terakhir, kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Jadi sesuai dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan, maka untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang D, buku sumber yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke soal nomor 2. Kemampuan yang harus dimiliki guru tentang media atau alat bantu pembelajaran adalah A. Pemilihan bahan untuk membuat media atau alat bantu, B. Pembuatan media atau alat bantu sederhana, C. Memakai media atau alat bantu, D. Merawat media atau alat bantu. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu pemilihan bahan untuk membuat media atau alat bantu. Jadi, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menggunakan media pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pembelajarannya. Yang pertama adalah guru perlu memiliki pemahaman terhadap media pembelajaran, antara lain jenis dan manfaat media pembelajaran, kriteria memilih dan menggunakan media pembelajaran, menggunakan media sebagai alat bantu mengajar, dan tindak lanjut penggunaan media dalam proses belajar. Kedua, guru harus terampil dalam membuat media pembelajaran sederhana untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mampu menilai keefektifan penggunaan media dalam proses pembelajaran. Menilai keefektifan media pembelajaran agar guru dapat menentukan apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau tidak. Apabila penggunaan media pembelajaran tidak mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran, sebaiknya guru tidak memaksakan penggunaannya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Salah satu software yang dikenal sebagai media presentasi melalui komputer adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Basic, C. Microsoft Access, atau D. Microsoft PowerPoint. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu Microsoft PowerPoint ya. Di sini ada kata-kata presentasi gitu ya. Ini sudah salah satu aplikasi yang paling umum digunakan. Nah, jadi berbagai media pembelajaran seperti tampilan PowerPoint yang dibuat dengan serius dapat menyajikan grafik atau bahkan diagram
dan gambar-gambar yang dapat membantu siswa untuk mengorganisasikan materi pembelajaran dengan lebih mudah. Guru dapat menyajikannya dengan menambahkan simbol-simbol khusus sehingga memperkuat retensi atau daya ingat siswa. Jadi yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 4. Berikut ini beberapa fungsi media pembelajaran menurut Hamalik, kecuali A. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, B. membuat pembelajaran lebih interaktif, C. mengurangi kemungkinan pembelajaran yang melulu berpusat pada guru, D. membuat siswa lebih pasif. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman, yaitu malah membuat siswa lebih pasif gitu ya. Jadi nggak mungkin ya media pembelajaran malah membuat siswa itu lebih pasif dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Hamalik tahun 1986, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan bisa membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran serta penyampaian pesan dan isi pembelajaran. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Jenis media yang tidak termasuk media berdasarkan sifatnya yaitu A. media adiktif, B. media auditif, C. media visual, D. media audiovisual. Nah, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu media yang adiktif gitu ya. Jadi jika dilihat dari sifatnya, maka media itu nanti terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah media auditif, maksudnya adalah media yang hanya dapat didengar atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Kemudian ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak memiliki suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual adalah film, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu jenis media yang memiliki suara dan gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan sebagainya. Nah, kemampuan media dianggap lebih baik dan lebih menarik karena memiliki kedua unsur jenis media, yaitu bisa dilihat dan didengar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A, media adiktif. Lanjut ya ke soal nomor 6. Hal yang akan memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai adalah A. jenis alat peraga, B. tingkat kepandaian guru, C. pemilihan metode mengajar, D. kesukaan murid. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu pemilihan metode mengajar. Jadi konteks penggunaan media ini terkait kondisi dan strategi yang dipakai oleh guru. Misalkan, media dipakai untuk belajar individual, kelompok kecil, dan kelompok besar atau massal. Guru harus tahu tentang keadaan para pengguna media sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan manfaat dari media yang digunakan oleh guru. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko untuk soal nomor 6 ini adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran menurut Gagne adalah A. ruang dan waktu, B. kemampuan guru, C. sasaran didik dan biaya, D. pengaruh yang akan diberikan oleh media. Nah, untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu sasaran didik dan biayanya gitu ya. Jadi dalam pemilihan media, Gagne dan kawan-kawan di tahun 1988 itu menyarankan perlunya mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah variabel tugas, kemudian yang kedua variabel siswa, 3 lingkungan belajar, 4 lingkungan pengembangan, dan yang terakhir adalah ekonomi dan budaya. Jadi di sini kan sesuai dengan pembahasan yang saya berikan, yaitu C ya, sasaran didik dan biayanya juga. Lanjut ke soal nomor 8. Adanya pembagian posisi yang simetris dan terkesan statis dalam pengembangan media termasuk dalam prinsip
A. Keseimbangan statis, B. Keseimbangan praktis, C. Keseimbangan formal, atau D. Keseimbangan non-formal. Nah, untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu keseimbangan formal gitu ya. Jadi, ada dua jenis keseimbangan. Yang pertama yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan non-formal. Keseimbangan formal ditunjukkan dengan adanya pembagian posisi yang simetris dan terkesan statis. Sedangkan keseimbangan informal bentuknya tidak simetris, bagian-bagiannya dikembangkan sehingga tidak terkesan statis. Desain yang harus transparan, baik transparansi overhead proyektor maupun transparansi melalui komputer yang ditampilkan melalui LCD proyektor, tidak berbeda dengan pembuatan media sederhana. Prinsip-prinsip yang dikemukakan KEM juga sangat perlu untuk diperhatikan gitu ya. Jadi ini untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang C, keseimbangan formal. Lanjut ke soal nomor 9. Menurut KEM and Dayton, media pembelajaran harus memenuhi fungsi utama kecuali A. Fungsi kognitif, B. Fungsi afektif, C. Fungsi kompensasi, atau D. Fungsi imajinasi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu fungsi imajinasi gitu ya. Jadi media pembelajaran menurut KEM and Dayton di tahun 1985 dapat memenuhi fungsi utama, yakni yang pertama fungsi atensi dengan memotivasi, 2. Fungsi kognitif dengan menyajikan informasi, 3. Fungsi kompensasi dengan memberikan instruksi, dan yang terakhir adalah fungsi afektif gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya fungsi imajinasi menurut KEM dan Dayton. Lanjut ke soal nomor 10. Alat peraga manipulatif umumnya digunakan pada mata pelajaran A. Matematika, B. Bahasa, C. Muatan lokal, atau D. Seni budaya. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu matematika gitu ya. Jadi menurut Posamentir, Smith, dan Stillman di tahun 2010, hand-on materials atau alat peraga manipulatif adalah benda nyata yang merangsang siswa untuk menyelidiki, menyusun, memindah, mengelompokkan, mengurutkan, serta menggunakannya ketika mereka menemui konsep model dan soal-soal matematika. Alat peraga manipulatif dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami matematika melalui benda nyata yang tidak hanya dapat digunakan oleh guru tetapi juga siswa. Siswa dapat menyentuh, mengontrol, dan mengoperasikan alat peraga manipulatif tersebut dalam rangka mempelajari benda itu sendiri atau hal lain yang terkait dengannya. Alat peraga manipulatif membantu penyelidikan dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah untuk mata pelajaran matematika, opsi yang A. Seperti itu, teman-teman. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.